set gimana oh itu orang apa terus syuting kajian Semarang sini kok coba info kajian Semarang yo kowe kan wis tak kon nge-like sing media ngaji Semarang selain sama aku juga gue oh enggak sama nomor sisa boleh kok kena kita Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Allahumma sholli wa tazawwaz an sayyi'atina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ikhwan fillah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diizinkan untuk bertolakul ilmi. Diizinkan kembali untuk memahami apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita ini untuk kita lakukan. Terlebih hari-hari seperti ini adalah hari-hari yang akan mengingatkan ingatan kita kepada Rasulullah SAW, orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita agungkan, dan kecintaan kita serta pengagungan dan penghormatan kita itu kita bentukkan dengan mengikuti apapun yang dikatakan, dengan mencontoh apapun yang diperbuat, dengan menyetujui apapun yang disetujui oleh Rasulullah SAW yang banyak diperingati pada hari 12 Rabiul Awal adalah kelahiran Rasulullah SAW. Walaupun sejarah banyak mencatat peristiwa istimewa di hari kelahiran Nabi SAW, tapi justru hari yang sama dilupakan. Justru adalah hari wafatnya Rasulullah SAW yang lebih dipenuhi dengan mutiara hikmah, yang lebih dipenuhi dengan kenangan indah yang tidak pernah bisa dilupakan. 14 hari Rasulullah SAW menderita
sakit kepala dan panas yang makin harinya makin bertambah berat. Di antara hari-hari itu beliau pernah naik di atas mimbar. Di awal-awal pusing dengan kepala yang diikat untuk menahan pusing. Rasulullah SAW naik di atas mimbar setelah membuka dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sampaikan, inna abdan min ibadillah khayyarallah baina dunya wa baina ma indahu fakhtara hadzal abdu ma'ah. Sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang oleh Allah Subhanahu wa taala khayyarah, disuruh memilih. Apakah memilih dunia atau memilih yang di sisinya, artinya kembali ke sisi. Fakhtara hadzal abdu, maka hamba ini lebih memilih kembali di sisi Allah Subhanahu. Kalimat ini tidak banyak dipahami oleh para sahabat yang hadir saat itu, kecuali Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki kehalusan hati, kesensitifan dan kepekaan yang tinggi di dalam memahami setiap kalimat Rasulullah SAW. Maka beliau menangis bahwa itu adalah sinyal yang dikirim oleh Rasulullah SAW dari apa yang Allah wahyukan kepada beliau, bahwa tanda-tanda perpisahan dengan Rasulullah itu begitu dekat. Maka banyak orang pula menangis sampai Rasulullah harus menenangkan, ala rislika ya Abu Bakar, kalau kamu menangis akan membawa banyak tangisan orang yang ada di sini. Sebuah kalimat yang ternyata itu memuat kekuatan pada diri setiap manusia. Khayyarah, bahwa setiap manusia itu hakikatnya disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dipaksa. Ada selalu peluang untuk memilih. Fakhtara, dan Rasulullah SAW adalah bagian di antara manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan memilih. Kekuatan yang ada pada manusia yang pertama yang sering dilupakan adalah kekuatan memilih. Setiap kita bisa memilih pada maghrib, apakah akan di sisinya Quran ataukah di tangannya itu repot. Bisa memilih. Seseorang bisa memilih apakah ba'da isya itu segera tidur agar bisa nanti malamnya bangun, bisa bertahajud, bisa menutup dengan witir, bisa beristighfar, bisa menitikkan air mata, bisa mengajukan seluruh persoalan. Atau dia memilih di depan televisi, menghabiskan acara demi acara, bahkan menutupnya dengan acara sepak bola yang akan menghasilkan subuhnya jam 5. Itu maksudnya. Tidak ada yang memaksa, hanya disuruh memilih. Seseorang boleh memilih apakah akan mengambil teladan Rasulullah yang akan menghendaki, akan mengambil seluruh pengetahuan yang harus dia ketahui terkait dengan Rasulullah, hidupnya, sikapnya, kata-katanya, perbuatannya, kemudian dia serap di dalam kehidupannya untuk diterapkan setapak demi setapak dalam kehidupan, dan mulai kecil
memilih teladan itu yang lain. Walaupun kadang lesannya ini sering menipu, lidah kita ini sering menipu hati kita, lidah kita ini sering menipu pikiran kita, lidah kita ini sering menipu sikap dan perbuatan kita. Kalau ditanya siapa idolamu, siapa teladanmu, dia akan jawab Rasulullah. Bahkan kalau kalimat Rasulullah itu sedikit diejek oleh musuh Allah, dia yang pertama sensitif untuk membela. Bahkan dia tulis di kaos yang selalu dia pakai, I love Rasulullah. Bahkan dijadikan wallpaper di HP, Muhammad Rasulullah. Tapi kemudian apa yang dilakukan setiap harinya nyaris jauh dari apa yang dicontohkan oleh apa yang diucapkan oleh lisan. Hanya kamu disuruh memilih oleh Allah SWT. Kalau kekuatan memilih ini tidak kita pertajam, kekuatan memilih itu tidak kita perhatikan, maka kita akan dikalahkan oleh kekuatan yang lain, yaitu adalah kekuatan tanpa sadar. Pada saat itu yang berkuasa adalah hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu dorongannya adalah menyukai yang tidak baik, yang buruk-buruk, yang enak-enak. Maka kendalinya itu ada di akal kita, sesuatu yang pemberian Allah luar biasa, yang kalau itu dibuka begitu datanya, sel-selnya. Setiap hari manusia itu punya 60.000 sel yang dihasilkan. Hasil dari sel-sel itu kalau diarahkan kepada satu arah akan melahirkan kekuatan yang luar biasa di akal. Sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada makhluk lain, selengkap yang diberikan kepada manusia. Sesuatu yang menjadikan manusia itu sangat berharga di antara bilangan makhluk Allah Subhanahu untuk membantu memilih yang benar, yang baik. Kemudian akal yang sudah menemukan kebenaran tadi akan berpadu dengan hati. Disitulah kekuatan kedua muncul. Setelah kekuatan memilih itu diperankan oleh akal, maka kekuatan kedua adalah memutuskan. Dan pemutus di dalam setiap urusan pada diri kita adalah hati. Pemutusnya bukan akal. Akal itu punya cara untuk menampung informasi, menyaring informasi, mendiagnosa, sampai kemudian mensintesa dan menghasilkan sebuah kesimpulan. Tapi pada tahap yang kedua, kekuatan yang dimiliki oleh manusia berupa kekuatan memutuskan, maka akal tidak punya peran. Panglimanya adalah hati. Ketika sudah diterima ini baik, ini buruk, mana yang kamu putuskan? Saya akan putuskan ini baik. Saya akan putuskan ini. Saya akan putuskan ini. Saya akan putuskan ini. Dan isinya hati.